The outlaw Puss in Boots. Pada suatu ketika, bintang harapan jatuh ke sebuah hutan, menghanguskannya menjadi hitam, dan hutan gelap terlahir. Bintang harapan tersembunyi di tengahnya, mengisinya dengan kehidupan baru dan legenda tentang suatu keinginan yang terkunci di bintang harapan, menunggu untuk dikabulkan. Terlihat seekor kucing dengan sepatu bootnya sedang berpesta di rumah seorang gubernur. Dia bernyanyi dan menari dengan penggemarnya, rakyat Delmar. Dia dikenal dengan sebutan Puss in Boots, si kucing hero yang tak pernah mati. Tiba-tiba gubernur datang dan tak bisa menahan kemarahannya melihat Puss yang mengacaukan rumahnya. Gubernur pun menyuruh pengawalnya untuk menangkapnya. Puss menyalakan kembang api untuk mengalahkan gubernur dan pengawalnya. Karena kembang api itu, dari kejauhan di dalam hutan, sesosok monster terbangun dan menyerang rumah gubernur. Karena keahlian bertarungnya, Puss dengan santainya melawan monster itu, hingga akhirnya Puss berhasil mengalahkan monster itu. Monster itu tumbang tepat di belakang Puss. Semua orang bersorak dan memberi tepuk tangan kepada Puss. Namun tiba-tiba, Legend will never die. Puss kembali bangkit dari kematiannya. Dan kini dia sedang di sebuah ruangan bersama seorang dokter. Dokter itu mengatakan kalau Puss sudah mati. Dengan santainya dan sambil memakai kostumnya, Puss mengatakan kalau dia adalah kucing dan punya 9 nyawa. Lalu dokter menanyai Puss, sudah berapa kali dia mati? Lalu Puss mencoba mengingat semua kematiannya, dan setelah dihitung ternyata dia sudah mati 8 kali. Artinya ini adalah nyawa terakhir Puss, dan dokter menyarankan agar Puss pensiun. Puss tak bisa menerima kenyataan itu, dan yakin kalau dia tak akan mati. Dokter memberi Puss sebuah alamat rumah seseorang bernama Mama Luna. Dia seorang pencinta kucing. Puss akan menjadi seekor kucing rumahan di sana tanpa ada ancaman kematian. Puss kesal dengan pernyataan sang dokter dan pergi dengan muka marah. Puss pergi ke sebuah bar dan minum segelas susu di sana sambil terus mengoceh tentang dokter tadi. Tiba-tiba datang seekor serigala duduk di samping Puss. Ternyata dia adalah pemburu hadiah yang akan menangkap Puss untuk memenangkan hadiah. Di sini, Puss menantang serigala itu untuk menangkapnya. Ternyata si serigala adalah petarung hebat. Puss mencoba menyerangnya, namun dia selalu bisa menghindarinya. Sampai akhirnya, Puss mendapat serangan darinya, dan senjatanya menggores kening Puss. Tiba-tiba bulu Puss berdiri. Dia merasa ketakutan. Lalu Puss melarikan diri dan bersembunyi di balik pintu. Ketika pintu terbuka, Puss sudah menghilang dari sana. Puss melarikan diri lewat pembuangan air. Akhirnya dia menyerah dan menuju ke rumah Mama Luna. Dia mencopot kostum kebanggaannya dan menguburnya di halaman rumah Mama Luna. Lalu dia mengetuk pintu rumah Mama Luna dan akhirnya dia dibawa masuk ke dalam. Mama Luna langsung membersihkan Puss dan memberi nama baru untuknya, Pickles. Dan kini Puss menjadi kucing rumahan biasa dengan sekumpulan kucing di sana. Dia belajar menjadi selayaknya seekor kucing. Hari-hari berlalu, kini Puss sudah berjenggot dan semakin tua. Di suatu tempat, terlihat Goldilocks dan 3 beruang keluarganya. Mereka adalah keluarga penjahat yang sedang mencari Puss sang legenda. Berpindah ke Puss yang saat ini sedang makan bersama kucing-kucing lainnya. Dia diganggu oleh kucing-kucing di sampingnya. Ternyata kucing itu bisa bicara, dan dia juga bukan kucing, tapi anjing yang menyamar jadi kucing. Mengetahui si Puss juga bisa bicara, si anjing pun mengajak Puss untuk berbicara. Lalu Puss meninggalkannya, tapi anjing itu terus mengikuti Puss dan ingin berteman dengan Puss karena mereka berdua sama-sama bisa bicara.
Saat yang lain tertidur, Pus melamun dan meratapi akhir nasibnya yang membosankan ini. Si anjing tiba-tiba muncul dan mengagetkan Pus. Tiba-tiba mereka berdua melihat bayangan di luar jendela. Dari bawah pintu, terlihat hidung serigala yang sedang mengendus-endus. Pus mengira serigala telah menemukannya. Ternyata itu bukan si serigala. Keluarga Goldie lah yang saat ini datang untuk mencari Pus. Pus bersembunyi di bawah lemari. Mama Luna berusaha lari dan memperingatkan semua kucing untuk pergi ke ruangan aman. Namun ditangkap oleh beruang dan dimasukkan ke dalam piano. Lalu Mama beruang menangkap Pus dan memperlihatkannya ke Goldie. Tapi Goldie tak mengenali Pus yang saat ini sudah berjenggot. Tiba-tiba si anak beruang menemukan kuburan kostum Pus yang dianggapnya kuburan Puss in Boots. Disinilah Pus mendengar pembicaraan mereka. Ternyata mereka mencari Pus untuk membantu mereka menemukan bintang harapan, yang mana bintang harapan itu punya satu keinginan untuk dikabulkan. Mendengar hal itu, Pus jadi punya harapan. Dia ingin menemukan bintang harapan dan meminta kembali 9 nyawanya. Dan saat ini, peta bintang itu ada di tangan Big Jack Horner. Pus harus mengambil darinya. Akhirnya, Pus memutuskan kembali menjadi Puss in Boots dan akan mengambil peta itu dari Jack Horner demi 9 nyawanya. Pus langsung bergegas ke istana Jack Horner. Di sana ada 2 orang yang sedang membawa kotak berisi peta bintang harapan. Pus masuk melalui kolong dan sampai di ruang penyimpanan benda berharga Jack Horner. Di sana banyak sekali benda ajaib dari seluruh belahan dunia. Mulai dari karpet terbang, kapal Lilliput, hingga tanduk unicorn. Di saat Jack Horner sibuk dengan 2 pasukannya, Pus membuka peti dan mengambil peta bintang harapan. Tak disangka ternyata di sana ada Kitty yang tengah bersembunyi di balik tutup peti. Dia juga berencana mencuri peta itu, sehingga terjadi perebutan di antara mereka berdua. Tiba-tiba muncul Goldie dan 3 beruang dari atas gedung. Akhirnya semua ketahuan. Terjadi perebutan di antara mereka, hingga akhirnya peta berhasil dibawa pergi oleh Kitty dan Pus yang melarikan diri dengan naik kuda dibantu oleh si anjing. Dari arah belakang, pasukan Jack Horner pun mengejar mereka. Lalu Pus melihat kantong emas dan menjatuhkannya, sehingga orang-orang berkumpul dan menghalangi laju kuda para pasukan Jack Horner. Akhirnya mereka bertiga lolos dari kejaran pasukan Jack Horner. Dari kerumunan, Pus melihat si serigala yang mengancamnya. Seketika muka Pus berubah dan memerintahkan si anjing untuk lebih cepat. Di sisi lain, Jack Horner sedang mempersiapkan semua benda ajaibnya dan mulai mengejar Pus dan Kitty. Di tengah pelarian, Pus dan Kitty membuka peta dan ternyata kosong. Namun tiba-tiba secara ajaib muncul tulisan yang mengatakan bintang harapan ada di tengah hutan gelap dan kunci untuk masuk ke sana adalah peta itu. Pus dan Kitty pun kembali berebut dengan peta itu. Perjalanan pun terus berlanjut. Akhirnya mereka sampai di batas hutan gelap. Mereka bertiga masuk ke dalam dan terkejut. Ternyata hutan itu penuh warna. Lalu mereka kembali membuka peta. Peta meminta mereka mengikuti kata hati untuk menemukan letak bintang. Lalu Pus menyentuh peta itu, dan hutan berwarna berubah menjadi menyeramkan penuh lava. Kemudian Kitty menyentuh peta dan diperlihatkan rawa berbahaya. Setelah itu si anjing mencoba menyentuh peta, dan hutan berubah menjadi berwarna. Mereka pun meminta anjing membawa peta, karena memperlihatkan tempat lebih baik dari mereka. Tiba-tiba Goldie dan 3 beruang ada di sana. Pus, Kitty, dan juga si anjing segera berlari menuju tempat bintang berada. Goldie dan 3 beruang pun mengejarnya. Sepanjang perjalanan, Kitty dan juga Pus tidak mau memberitahu satu sama lain tentang permintaan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka terhalang oleh bunga mawar raksasa. Di sini Pus dan juga Kitty mencoba menghancurkan bunga itu. Namun mawar itu terus tumbuh lagi dan lagi. Sementara si anjing mencium mawar dan membuka jalan untuk mereka. Sementara di belakang Jack sudah sampai.
Dia mengeluarkan peralatan benda ajaibnya di dalam tas untuk menyerang Goldie dan juga 3 beruang. Setelah itu, Jack juga harus melewati tanaman mawar raksasa itu. Dia menggunakan benda-benda ajaib yang dibawanya untuk memusnahkan mawar di sana. Di sisi lain, Puss yang merasa risih dengan jenggotnya yang gatal meminta bantuan Kitty untuk memotongnya. Kitty pun melakukannya. Lalu dia juga memberikan pisaunya sebagai senjata untuk Puss karena pedangnya telah hilang. Di sini si anjing pun punya nama baru, yaitu Perito. Puss membuang kayu ke sungai. Kemudian Perito pergi dan berusaha mencari kayu itu. Tiba-tiba muncullah Jack yang sudah menyandra Perito dengan kayu di mulutnya. Tak lama, Goldie dan 3 beruang pun datang, yang ternyata mereka masih selamat. Pertarungan pun terjadi di antara mereka untuk memperebutkan peta itu. Di tengah pertempuran, Puss mendengar siulan serigala. Dia pun ketakutan dan pergi dari sana. Lalu Perito pun mengejar Puss. Saat ini, peta sudah berada di tangan Goldie. Lalu dia melihat peta dan hutan berubah menjadi seperti keinginannya. Puss ketakutan dan terus berlari hingga Perito menghampirinya dan menenangkan Puss. Di sini, Puss menceritakan bahwa dia hanya punya kesempatan hidup dengan 1 nyawa. Maka dari itu, dia sangat menginginkan bintang harapan itu untuk mengabulkan permintaannya. Mendengar hal itu, Burrito meminta Puss untuk mengatakan permintaannya kepada Kitty. Namun di situ, Puss tidak mau. Karena dirinya telah mengkhianati Kitty sebelumnya, yaitu kejadian di gereja. Dia pergi meninggalkan Kitty yang akan menikah dengannya. Hal itulah yang membuat hubungan Kitty dan Puss menjadi rumit. Diam-diam Kitty yang juga berada di sana mendengar itu. Kemudian dia menghampiri mereka. Sementara Goldie dan 3 beruang melihat kabin yang dulu mereka tinggali. Lalu mereka pun memasuki kabin itu dan bernostalgia di sana. Mereka mengenang masa-masa mereka dulu. Diperlihatkan Goldie kecil yang tersesat dan masuk ke kabin beruang, hingga dia tidur di kasur mereka. Hingga akhirnya ayah dan ibu beruang tidak tega mengusirnya, lalu membesarkannya. Kitty, Puss, dan si anjing menemukan keberadaan Goldie di sebuah rumah beruang. Kemudian diam-diam mereka masuk ke dalam dan mencuri peta di atas meja. Tapi Goldie menjadarinya, dan mereka kembali memperebutkan peta itu. Kitty bersama Puss bekerja sama melawan mereka dengan aksi tarian. Kitty dan Puss berhasil mendapatkan peta itu, tapi Perito tertangkap oleh Goldie. Lalu Puss melihat peta dan membuat tempat itu berubah lagi. Puss sekarang terjebak di dalam batuan kristal, sementara Kitty akan menyelamatkan Perito. Puss mencari jalan keluar, lalu melihat dirinya di kehidupan 8 nyawa dulu. Mereka mengingatkan keberanian Puss yang dulu sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Lalu menghasut Puss untuk tidak peduli kepada Kitty dan juga Perito, dan mendapatkan bintang harapan untuk dirinya sendiri. Lalu meminta permintaan 9 nyawa agar menjadi pahlawan kembali. Namun Puss tidak mendengar mereka karena dia tidak mau mengkhianati teman-temannya. Diam-diam, Kitty sampai di tempat Goldie dan 3 beruang yang sedang membuat perangkap dengan Perito sebagai umpannya. Lalu Perito yang tahu Kitty akan menolongnya, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Kemudian Kitty berhasil menyelamatkan Perito. Lalu Goldie dan juga 3 beruang masuk perangkap yang mereka buat sendiri. Kembali ke Puss, tiba-tiba muncul serigala di hadapannya. Dia sadar, ternyata serigala bukan memburu untuk hadiah, tapi memburu kematiannya. Kemudian Puss kabur dari sana dan berhasil keluar dari batu kristal. Dari jauh, Kitty dan juga Perito memanggilnya. Namun Puss tidak peduli dan terus berlari membawa peta hingga akhirnya Puss sampai di tempat bintang harapan berada. Sementara Goldie mengutarakan keinginannya kepada beruang bahwa dia ingin keluarga yang tepat, bukan keluarga beruang. Mendengar hal itu, ayah, ibu, dan juga baby beruang kecewa kepada Goldie karena selama ini Goldie tidak menganggap mereka keluarganya.
Meski begitu, keluarga beruang akan membantunya jika itu keinginan Goldie dan membuatnya bahagia. Di sisi lain, Jack melihat cahaya bintang harapan lalu menghampirinya. Sementara Kitty dan juga Perito sudah sampai di sana. Kitty ingin merebut peta dari tangan Puss. Dia merasa kecewa karena Puss mengkhianatinya dan tidak pernah berubah. Puss hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu Puss pun jujur bahwa dia tidak ada pilihan lain karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup dan ingin mendapatkan hidupnya kembali lebih lama agar menjadi pahlawan legenda seperti dulu. Lalu Kitty pun kecewa dan kemudian menyerahkan peta itu ke Puss. Tiba-tiba datanglah Jack, Goldie, dan juga 3 beruang yang ingin memperebutkan peta agar bisa mengucapkan keinginan mereka. Mereka semua berada di atas bintang harapan yang terus terangkat dan saling memperebutkan peta itu. Lalu, bayi beruang hampir masuk tersedot gelombang bintang. Goldie hampir berhasil mendapatkan peta. Namun, dia memilih menyelamatkan bayi beruang hingga Jack mendapatkan peta itu. Kemudian, Kitty menyerang Jack dan memasukkannya ke dalam tas benda-benda sihirnya. Perito mendapatkan peta, memberikannya kepada Puss. Ia merasa tidak memerlukannya karena baginya satu kehidupan sudah cukup. Dan dengan bisa berbagi kehidupan dengan Puss dan Kitty saja sudah cukup membuatnya istimewa. Mendengar itu, Puss merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tiba-tiba siulan serigala terdengar, dan benar saja, serigala itu muncul lagi untuk membunuh Puss. Hal itu membuat Puss semakin bimbang. Dia bisa saja meminta keinginan kehidupan 9 nyawa lagi untuk tidak takut mati melawan serigala. Namun, dia memilih untuk melawan serigala dan mempertaruhkan nyawa terakhirnya. Puss pun bertarung melawan serigala menggunakan senjata pisau pemberian Kitty dan pedangnya. Puss tidak berhenti melawan serigala. Dia tidak lagi takut mempertaruhkan satu nyawa terakhirnya. Tiba-tiba dari dalam tas, Jack keluar dan berubah menjadi raksasa karena memakan 9 ajaib. Dia pun merebut peta itu. Lalu Jack membaca mantra peta untuk mengucapkan keinginannya. Lalu Perito mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersikap manis. Kemudian keluarga beruang, Goldie, Puss, dan juga Kitty bersatu untuk menghentikan Jack. Hingga akhirnya mereka merobek peta itu. Dan akhirnya peta bintang lenyap bersamaan dengan hancurnya bintang harapan berserta Jack. Setelah semua yang terjadi, Puss mengutarakan sesuatu kepada Kitty, bahwa satu kehidupannya akan dihabiskan bersama Kitty. Begitu juga Goldie, yang tidak menginginkan keluarga lain, karena baginya, keluarga beruang adalah keluarga yang tepat untuknya. Kemudian, Goldie dan juga keluarga beruang pamit pergi kepada mereka. Di akhir cerita, kita diperlihatkan lagi dengan gubernur yang kaget karena perahunya hilang. Ternyata benar, perahunya dipakai oleh Puss, Kitty, dan juga Perito. Mereka akan mulai berpetualang dan bertemu teman lama. Nah, itu tadi alur cerita dari film Puss in Boots: The Last Wish. Semoga kalian suka ya. Sampai ketemu lagi. Dah.